Ya, berikutnya untuk LKM keempat, teks ulasan, yaitu memahami kaidah kebahasaan teks ulasan. Baiklah, kaidah kebahasaan teks ulasan ini akan kita pelajari yaitu 13, tapi akan dibagi 2 pertemuan. Nomor 1 sampai nomor 12 adalah pertemuan sekarang, dan selanjutnya pertemuan berikutnya akan khusus membahas tentang EYD. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah adjektiva atau kata sifat. Tentu di dalam teks ulasan banyak mengandung kata sifat karena pada struktur teks yang ketiga, yaitu tentang evaluasi, menyangkut kebaikan dan keburukan sesuatu yang kita ulas, tentu akan menggunakan kata sifat atau adjektiva. Silakan Anda baca untuk materi lebih lengkapnya. Ini adjektiva, ada adjektiva perilaku semantis, ada adjektiva perilaku sintaktis. Baik, silakan Anda baca dengan baik. Kemudian ada frasa adjektiva, yaitu diwatasi dengan berbagai pemarkah. Contoh, ada yang dinamakan frasa adjektiva aspektualitas, yaitu dengan pewatas depan dengan menggunakan kata tidak. Misalnya bodoh. Bodoh ini mungkin kamu tidak paham apakah ini bodoh termasuk adjektiva atau bukan. Coba gunakan kata aspektualitas dengan tidak. Tidak bodoh, tidak berbahaya, tidak tinggi, tidak pendek. Nah, itu berarti termasuk frasa adjektiva. Kemudian ada modalitas di sebelah kirinya. Ini sama aja di depannya berarti ya. Cuma kalau aspektualitas menggunakan kata tidak, kalau modalitas itu ada beberapa kata yang bisa menjadi modalitas. Contohnya akan tidak rapi, sudah harus tenang. Nah, kemudian ada pewatas. Kalau pewatas itu biasanya di belakangnya atau berposisi di sebelah kanannya. Misalnya sakit lagi, lupa kembali, kaya juga. Ya, perhatikan yang kedua, kaidah kebahasaan kedua adalah satuan bahasa merujuk pada interpretasi karya sastra tertentu. Kalian perhatikan aja kata-kata yang merujuk ke interpretasi tertentu itu biasa menggunakan kata seperti menyiratkan, dengan demikian memperlihatkan, sebagai contoh, melambangkan, menggambarkan, menunjukkan bahwa. Nah, kata-kata itulah merupakan bahasa merujuk. Contoh, benteng dalam puisi ini melambangkan pertahanan terakhir perlawanan tirani. Ini kata melambangkan merupakan rujukan pada interpretasi karya sastra tertentu. Nah, namun selain kata rujukan itu ada kata rujukan yang lainnya, yaitu kata yang merujuk pada fakta atau teks lain untuk mendukung kritik. Contoh kata-kata yang digunakan, menurut, sebagaimana, berdasarkan, berkaitan. Tapi bisa juga merujuk kepada persona, kepada orang, dia, ia, mereka, ini, itu. Kalau ini itu tuh merujuk kepada sesuatu yang pernah disebutkan di sebelumnya. Contoh, berdasarkan bait kedua terlihat bahwa penyair menekankan perjuangan kolektif. Berarti dia merujuk kepada isi yang ada di bait kedua dalam puisi tersebut. Nah, ciri yang ketiga adalah verba. Nah, akan dibahas di sini adalah kata kerja mental. Ini ciri-cirinya, silakan Anda baca. Contoh verba mental, silakan Anda perhatikan. Kalau verbal mental itu kata kerja yang dapat dirasakan oleh perasaan saja, tapi tidak bisa dilihat secara visual gitu. Nih, jenis verba. Jenis verba dari segi bentuk. Ada verba asal, ada verba turunan. Verba turunan itu verba yang sudah mendapatkan imbuhan atau afiksasi.
Verba pun di bagian atas ada verba aktif, ada verba pasif. Perhatikan aja. Kemudian kaidah untuk membentuk kalimat pasif dari kalimat aktif. Cermati baik-baik. Ini ada kaidah keduanya. Ya, cermati baik-baik. Nah, bentuk pasif adversatif predikatnya memakai imbuhan ke an. Contoh, orang tuanya mengetahui soal itu. Ini verba aktif. Bisa juga dijadikan pasifnya, soal itu diketahui orang tuanya. Atau menggunakan kata ke-an itu. Soal itu ketahuan orang tuanya. Nah, ke-an ini juga termasuk verba pasif. Selanjutnya yang keempat adalah kata persuasif atau kata ajakan. Perhatikan contohnya biasanya menggunakan kata-kata sebaiknya, harus, penting, penting untuk, sangat, layak, bagus, jangan ragu. Selanjutnya pernyataan bersifat definitif. Biasanya menggunakan kata adalah, ialah, dengan demikian, oleh karena itu, yaitu, secara keseluruhan, bahwa, menurut, seperti. Ini semua LKM-nya ada di LKM Anda ya. Kemudian kita lihat tambahan LKM, tugas lanjutannya. Ini Ibu lupa ditulis di LKM. Silakan Anda tulis di belakang kertasnya. Di belakang kertas yang tadi ya. Nah, cermati kembali ulasan di LKM 1. Teks ulasannya tetap di ulasan LKM 1. Cari contoh yang mengandung kaidah kebahasaan dengan mengisi tabel berikut. Adakah kaidah kebahasaan nih sebagai berikut ya di LKM 1? Kalau ada, tulis ulang. Jawabannya di sebelah sini. Yang pertama adalah kata serapan, sinonim antonim, pronomina, preposisi, kata saran, nomina, konjungsi. Lihat, kata serapan itu kata yang berasal dari bahasa Inggris mungkin, daerah, atau bahasa, ya banyaknya kita bahasa Inggris, Belanda, atau dari bahasa daerah. Ada tidak di teks itu? Kalau ada, cari artinya. Sinonim dan antonim. Sinonim itu persamaan kata, antonim itu lawan kata. Pronomina, persona atau kata ganti orang. Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Bisa kamu perhatikan di sini. Nih, contoh kalimatnya. Preposisi atau kata depan. Nih, preposisi atau kata depan ditulisnya harus berpisah dengan kata di belakangnya. Contoh, di rumah, ke rumah. Di dan ke jika merujuk lokasi itu berarti preposisi. Maka ditulisnya dipisah. Terus dari taman, untuk memasak, hampir rusak. Ini preposisi tunggal, ada preposisi berapik, ada preposisi berdampingan, ada preposisi berkolerasi. Jadi preposisinya ada 2 di dalam satu kalimat. Gitu. Preposisi ini hampir sama dengan konjungsi. Jadi ada preposisi yang beririsan dengan konjungsi, tergantung dari kalimat yang dilekatinya. Mungkin saja dia bisa menjadi konjungsi, kemungkinan juga dia bisa menjadi preposisi. Nah, yang beririsan itu karena, sudah, sejak, sebelum. 10 pernyataan saran atau rekomendasi. Ya, biasanya ini ada di struktur teks yang terakhir, memberikan saran. Contoh saran biasanya dimulai dengan kalimat sebaiknya, seharusnya, jangan, hendaknya, bagusnya. Nah, itu ya, saran. Kemudian yang ke-11 adalah nomina atau kata benda. Ada nomina dasar dan ada nomina turunan. Bisa diperhatikan.
Pembina turunan itu terkait dengan proses afiksasi atau pengimbuhan. Ini makna imbuhan peng. Ya, dan yang ke-12 adalah konjungsi atau kata sambung. Penerang yakni bahwa merupakan ada konjungsi temporal, kemudian akhirnya sejak, semenjak, ada konjungsi penyebaban, sebab, karena, oleh karena itu. Konjungsi ini atau kata sambung ini sebenarnya banyak ya. Ada konjungsi koordinatif, seperti ini. Ada konjungsi subordinatif. Di dalam klausa ada klausa, kemudian disambung oleh konjungsi subordinatif. Klausa yang duluan hadir dinamakan induk kalimat, dan klausa yang berikutnya hadir dinamakan anak kalimat. Dan konjungsinya biasanya yang muncul adalah ini, ada 13 konjungsi. Ada konjungsi korelatif, yaitu dalam satu kalimat terdapat 2 konjungsi yang tidak boleh digantikan. Jadi kalau konjungsi korelatif memang pasangannya seperti ini. Harus dihafal aja. Ada konjungsi antar kalimat. Jadi konjungsi antar kalimat tuh kalimatnya ada 2, setelah titik ada konjungsi, ada kalimat lagi gitu. Makanya konjungsi antar kalimat, konjungsinya harus dimulai dengan huruf kapital, dan kemudian setelah konjungsi harus ada tanda koma seperti ini. Nah, kemudian ada kalimat simpleks dan kompleks. Ini berkaitan dengan konjungsi. Apabila ada kalimat mengandung konjungsi, itu berarti sudah masuk kalimat kompleks. Makanya ada penjelasan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.